Kalau misalkan ternyata emailnya sudah tidak terpakai atau sudah terganti, Mas Riki? Nah, itu ya dengan sangat menyesal terpaksa harus menghubungi KPP terdekat ya. Tapi bukan Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan penyuluh dari KPP Pratama Maros ya. Perkenalkan, saya tidak sendiri, saya Dian Darmawan dengan kawan saya Mas Riki ya. Ya, Riki saja. Riki Rapasiwi. Oh, siap, Mas Riki Rapasiwe. Jadi kalau misalkan kawan pajak datang jalan-jalan ke kantor pajak Maros akan bisa bertemu saya atau bisa bertemu juga dengan Mas Riki, Ya. Mas Riki Rapasiwe. Baik, tebing tinggi di atas gunung, merapi hati-hati bila sedang mendaki. Asik. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Ya, baik, ya tentunya kawan pajak sudah tidak asing dengan yang namanya aplikasi Cortex. Ya. Ya, ya. Aplikasi Cortex merupakan aplikasi baru ya, yang baru diluncurkan Mas ya tahun ini. Tahun 2025, Ya. tahun Januari. Ketika diumumkan bulan Desember 2024 langsung digunakan 1 Januari ya 2025 ya, seperti itu. Nah, dan ini merupakan inovasi baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah semua kewajiban dan hak kawan pajak terkait perpajakan. Ya. Nah, tentunya tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2024 atau tahun pajak tahun 2024 yang kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan itu masih menggunakan akun DJP online ya. Nah, namun tahun depan kawan pajak kita tidak menggunakan lagi DJP online. Semuanya sudah beralih ke Cortex ya. Nah, maka itu pada saat ini kita akan bahas apa-apa saja yang perlu kita siapkan nih untuk menghadapi SPT tahunan tahun depan. Ya. Nah, dan ini insya Allah akan dikupas oleh narasumber kita ya, Mas Riki Rapasiwi. Ya. Baik, kita bincang-bincang santai saja mungkin Mas Riki ya. Nah, pertama kira-kira Mas Riki, apa yang perlu dipersiapkan oleh kawan pajak untuk pelaporan SPT tahunan tahun depan Mas Riki? Ya, jadi yang pertama itu bagaimana caranya wajib pajak itu bisa login ke Cortex ya. Jadi setiap wajib pajak itu di Cortex itu sudah diberikan akun masing-masing. Ya. Ya, kalau dulu di DJP online ada username ya seperti itu, masuk melalui menggunakan NPWP masing-masing dan bisa melaporkan SPT melalui akun tersebut. Jadi bagaimana caranya wajib pajak sekarang ini mengaktifkan akunnya, akun Cortex-nya. Jadi pertama ya, akun Cortex dulu ya, berarti Ya. akun Cortex dulu ya. Berarti ini by registrasi atau otomatis dari DJP online ke ini Mas Riki? Langsung tiba-tiba orang bisa membuka akun Cortex itu? Nah, kalau di DJP online tahun lalu kan itu memakai NPWP format lama yang 15 digit ya. Ya. Nah, sekarang ini dengan berlakunya Cortex, NPWP itu menjadi format 16 digit di mana untuk orang pribadi menggunakan nomor KTP, NIK ya, Ya. nomor induk kependudukan. Nah, di Cortex sendiri itu passwordnya itu tidak sama dengan di DJP online. Jadi harus melakukan prosedur namanya, kalau misalnya untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di DJP online ya, itu harus melakukan prosedur lupa kata sandi. Ya. Lupa kata sandi dengan masuk jadi kita masuk dulu di alamat Cortex itu. Ya. Ya, jadi alamat Cortex itu di Cortex di https://coretaks.djp.pajak.go.id. Nah, setelah masuk itu kan muncul ada halaman ini ya, Cortex ada ID pengguna, ada kata sandi. Nah, itu kita nggak
ini dulu, kita nggak masuk di situ dulu. Ya. Yang pertama kita lakukan itu adalah lupa kata sandi. Ya. Nah, ketika kita klik lupa kata sandi, maka ada menu ubah kata sandi di sana. Ya. Di sana diminta untuk memasukkan nomor KTP, nomor NIK. Nah, kalau misalkan sudah terdaftar di DJP Online, sudah aktif akunnya DJP Online dulu, sudah pernah pakai DJP Online untuk lapor SPT tahunan, itu seharusnya ketika kita ngisi nomor KTP, kemudian kita pilih konfirmasi melalui surat elektronik atau nomor gawai, itu otomatis ada intipan ya, bocoran alamat email atau bocoran nomor HP. Ya. Nah, tinggal kita cocokkan kira-kira ini alamat yang diberikan bocoran alamat ini, baik alamat nomor HP atau alamat email, itu memang seperti yang punya atau yang kita aktif gunakan sehari-hari. Ya. Nah, kalau misalkan itu cocok, tinggal ketik ulang alamat nomor HP atau alamat emailnya. Nah, setelah diketik ulang, kemudian ikuti nomor captcha-nya, diisi, kemudian centang pernyataan dan kirim. Nah, gitu. Iya. Kalau sudah berhasil, maka itu akan ada link konfirmasi, ya, link. Baik itu lewat email, kalau misalnya milih email tadinya, atau melalui SMS. Jadi kalau misalkan, nah untuk SMS ini, kalau mau digunakan untuk menjadi sarana link untuk password, pembuatan passwordnya nanti itu harus ada modal ini dulu, modal pulsa. Ya, minimal Rp500 ya. Untuk supaya SMS-nya bisa masuk di HP-nya. Nah, kalau sudah terima email masuk atau nomor HP, ada SMS masuk, itu ada link di situ, ada pranala. Nah, warna biru biasanya link itu panjang, hurufnya acak ya, ada angka, simbol, huruf kecil segala macam. Nah, itu diklik, nah itu akan membuka halaman untuk membuat password baru. Nah, jadi di DJP Online itu dengan Cortex itu memang beda format ininya, format passwordnya. Jadi kalau di DJP Online itu format passwordnya itu sembarang, bisa huruf, bisa huruf saja, bisa angka saja, itu minimal 6 digit. Nah, tetapi kalau di Cortex itu ada ketentuan passwordnya tersendiri. Jadi di Cortex itu ada 8 digit minimal. Di dalamnya ada minimal memuat setidak-tidaknya 1 digit ya, ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Nah, gitu. Nah, silahkan buat password sendiri ketika sudah berhasil, maka Anda sudah punya akun, sudah aktif akunnya di Cortex. Silahkan kembali ke halaman awal Cortex untuk login menggunakan nomor KTP dan password yang baru saja dibuat. Iya, baik. Ini Mas Rik. Nah, tadi ini saya ulangi kembali dulu ya, sedikit ringkasannya. Jadi kalau misalkan kawan pajak, posisinya tadi sudah memiliki akun DJP Online sebelumnya. Sudah aktif, sudah pernah dipakai untuk lapor SPT. Oh iya, baik. Jadi ingat kawan pajak, sebagaimana yang disampaikan Mas Riki, apabila kawan pajak sudah memiliki akun DJP Online sebelumnya, kawan pajak sebenarnya tinggal klik lupa kata sandi. Nah, setelah klik lupa kata sandi, tinggal memasukkan nomor KTP, nanti akan muncul kayak bocoran gitu Mas Riki ya, bocoran email, ya atau istilahnya spoiler, ya. Misalkan Andi bintang 56 @gmail.com. Nah itu kalau sudah cocok tinggal dilengkapi. Diketik ulang. Diketik ulang sampai lengkap, kemudian diketik captcha-nya sesuai yang tertulis atau yang muncul, kemudian kirim. Nanti tinggal kawan pajak bisa melakukan ubah kata sandi melalui email yang masuk di email kawan pajak masing-masing. Nah, pertanyaannya Mas Riki. Ini kan posisinya untuk wajib pajak dulu atau kawan pajak yang sudah punya akun DJP Online. Kalau misalkan ternyata emailnya sudah tidak terpakai atau sudah terganti, Mas Riki. Nah, itu ya dengan sangat menyesal terpaksa harus menghubungi KPP terdekat. Ya, tapi bukan jadi KPP terdekat, bukan KPP terdaftar. Jadi dimanapun kawan pajak berada, selama masih di dalam negara Republik Indonesia, silakan cari kantor pajak yang paling dekat dengan posisi Anda. Silakan datang di helpdesk atau di tempat pelayanan terpadu. Nanti akan
dibantu untuk perubahan data email dan nomor HP. Oh iya. Berarti ini ya sudah benar ya kalau Cortex ini dia mengandung asas borderless ya. Iya, Setidaknya tanpa batas gitu kan. Mau di KPP mana saja, kamu terdaftar di mana saja, atau Iya. kawan pajak terdaftar di Papua misalkan. iya. Mau ubah kata sandi mau ubah email di Jawa, Iya, bisa aja ya. bisa. Bisa aja gitu ya. Lintas Iya, pulau ya, iya. bisa Jadi itu sudah salah satu fitur yang diunggulkan ya Iya. dibanding dengan DJP online. Ya, kalau DJP online ketika kita harus memohon EVIN dulu, EVIN ya untuk password masuk DJP online, kita harus konfirmasi ke kantor pajak terdaftar. Apalagi untuk wajib pajak badan, Iya. nah, itu memang mau tidak mau harus di kantor pajak terdaftar. Tapi dengan Cortex ini sistemnya sudah borderless tanpa batas, Iya. nah, itu bisa di mana saja untuk mengajukan perubahan data. Oke, siap. Nah, berarti tadi kawan pajak mesti pastikan juga email dan nomor HP-nya yang terdaftar itu sesuai ya dengan yang kawan pajak saat ini gunakan. Ya, betul. Nah, artinya sebenarnya kawan pajak yang rutin melapor SPT tahunan tidak ada isu di sini, Mas. Ya, Tidak ada isu ya. harusnya sih. Harusnya ya. Iya. Karena email yang dipakai itu saja. Iya, Sama betul. nomor HP yang dipakai itu saja. Iya, betul. Nah, itu posisi kalau misalkan kawan pajak semua sudah punya akun DJP online dan sudah melakukan pelaporan SPT tahunan secara rutin di DJP online. Ya. Jadi, cara menghubungkan antara DJP online ke Cortex tinggal menggunakan lupa kata sandi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riki. Selanjutnya, Mas Riki. Ya. Nah, untuk kawan pajak yang sebelumnya melaporkan SPT secara manual tapi ingin menggunakan Cortex karena mungkin tadi ya mungkin kalau secara manual kan harus ngantri gitu Ya, kan. ya. Nah, sekarang nih ingin simple. Ah. Kawan pajak ingin simple nih, ingin misalkan mungkin sambil Tiduran. Iya, sambil tiduran di rumah, iya. sambil ngopi, ingin melakukan pelaporan SPT tahunan. Bagaimana caranya, Mas Riki? Ya, kalau dulu kan kalau manual harus di ini ya di kantor ya. Iya. Kalau misalkan ini mencoba cara yang lebih canggih, lebih baru, bisa dengan Cortex, tetapi bingung ketika belum pernah menggunakan DJP online sama sekali. Iya. Nah, tadi kan yang harus dilakukan pertama itu masuk dulu di laman Cortex ya, Iya. ya seperti saya ini kan tadi. Mungkin ada nanti di deskripsi ya di bawah. Iya. Alamat Cortex di https://coretax.djp.pajak.go.id. Iya. Nah, di situ kan ada login, ada lupa kata sandi, ada pengguna baru daftar di sini, aktivasi akun wajib pajak. Nah, yang belum pernah pakai Cortex itu terbagi dua. Ada yang memang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ada juga yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tapi belum punya akun Cortex maupun akun DJP online. Iya. Nah, kita yang kita bahas ini adalah wajib pajak yang sudah punya NPWP, Betul. tapi belum pernah lapor, belum pernah akses DJP online sebelumnya. Iya, benar, Mas. Dan kalau lapor SPT dia pakai manual aja. Benar. Nah, caranya dengan memilih aktivasi akun wajib pajak di halaman depan Cortex ya, di beranda Cortex, cari di bagian agak di bawah ya, tulisannya agak kecil ya, itu ada tulisan warna merah aktivasi akun wajib pajak. Nah, Baik. itu diklik di situ, Iya. maka akan muncul halaman untuk mengisi nomor nomor NIK ya, Iya. nomor KTP. Nah, kemudian akan ketika sudah masukkan nomor KTP, kemudian kita klik cari. Iya. Nanti akan muncul nama wajib pajaknya Iya. berdasarkan nomor KTP tersebut. Kemudian habis itu ketik email dan nomor telepon yang terdaftar. Nah, setelah itu centang pernyataan dan kirim. Ketika emailnya dan nomor teleponnya itu sudah benar, di sebelah kanannya itu akan muncul tanda centang hijau. Baik. Nah, kalau sudah muncul artinya itu sudah cocok yang terdaftar di sistem pajak. Tinggal centang pernyataan dan kirim, maka akunnya sudah aktif Iya. dan bisa melakukan prosedur lupa kata sandi seperti wajib pajak yang sudah punya akun DJP online sebelumnya. Baik. Berarti prosesnya seharusnya kalau kawan pajak sudah memiliki email dan nomor HP yang terdaftar ya, sesuai dengan yang dipakai sebelumnya ya.
dan masih dipakai sampai sekarang, harusnya ini tidak jadi isu juga. Iya. Seharusnya itu. Nah, itu langkah-langkahnya kalau misalkan kawan pajak belum memiliki akun ketika mau melakukan pelaporan SPT tahunan. Iya. Nah, langkah kedua Mas Riki, kalau misalkan kawan pajak sudah memiliki akun DJP online, sudah memiliki akun Cortex, ya, ini apa yang seharusnya kawan pajak persiapkan untuk pelaporan SPT tahunan supaya tahun depan itu tidak lagi misalkan ngantri untuk melakukan satu proses tersebut, Mas Riki. Ya, jadi ini ceritanya sudah sukses login di Cortex. Iya, betul. Nah, yang pertama itu kita lakukan pertama kali itu adalah mendaftarkan sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Iya. Nah, jadi mungkin di di dalam dunia bisnis mungkin beberapa kawan pajak sudah familiar dengan tanda tangan elektronik ya. Mungkin banyak penyedia tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, itu tinggal dicari pilihannya di dalam permintaan kode otorisasi itu sudah sudah ada beberapa penyedia tanda tangan elektronik. Tetapi kalaupun misalkan wajib pajak atau kawan pajak tidak punya atau belum punya tanda tangan elektronik di luar sistem DJP, itu bisa membuat kode otorisasi sendiri ya, dengan menggunakan kode otorisasi dari DJP. Nah, silakan membuat paspres di sana, kemudian daftarkan, cetak pernyataan dan kirimkan kode otorisasi tersebut. Baik. Kode otorisasi yang dimaksud ini Mas Riki gunanya untuk apa Mas Riki? Nantinya? Ya, gunanya ya seperti kalau kita ibaratnya kita tanda tangan di kertas ya. Jadi kode otorisasi itu merupakan persetujuan wajib pajak terhadap isian yang sudah dia buat, mungkin nanti baik di SP dokumen apapun di Cortex ya, baik SPT, permohonan maupun permintaan restitusi, itu semuanya layanan di Cortex itu menggunakan tanda tangan elektronik atau kode otorisasi. Nah, itulah gunanya kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan ya. Dengan mencantumkan kode otorisasi, maka wajib pajak dianggap sudah bertanda tangan, sudah menyatakan setuju dengan isi SPT, isi permohonan, isi layanan, sehingga wajib pajak dapat dimintai pertanggungjawaban atau wajib pajak juga bisa menggunakan haknya secara penuh terhadap layanan yang ada di Cortex. Nah, ini menarik Mas Riki. Terkait kode otorisasi atau sertifikat digital ya. Ini kalau diingat-ingat tahun-tahun sebelumnya, sertifikat digital ini kan misalkan kawan pajak ini dia memiliki perusahaan, kan dia mendaftarkannya di perusahaannya. Apakah di Cortex ini dia sertifikat digital itu masih didaftarkan di badan atau cukup di orang pribadi saja? Ya, mungkin kalau contoh yang paling banyak di wajib pajak itu adalah pengusaha kena pajak ya, menggunakan sertifikat elektronik untuk akun PKP-nya ya, di Innova Online ya. Nah, kalau dulu di DJP Online, sertifikat elektronik itu melekat di wajib pajak badan. Jadi setiap wajib pajak badan, walaupun mungkin kepemilikan satu orang, itu wajib punya sertifikat elektronik sendiri-sendiri. Nah, di Cortex ini yang menjadi pemilik sertifikat elektronik itu adalah orang pribadinya. Nah, jadi sertifikat elektronik itu melekat ke perorangan, bukan lagi ke badan usaha. Sehingga mungkin kalau misalkan seseorang punya beberapa badan usaha yang punya NPWP yang berbeda, NPWP badan istilahnya ya, itu cukup punya satu kode otorisasi, punya satu sertifikat elektronik saja untuk semua badan usaha yang dimilikinya. Jadi itu keunggulan Cortex. Jadi sertifikat elektronik itu melekat di orang pribadi dan bisa dia bawa kemanapun dia pergi. Karena itu melekat di memori orang tersebut. Tidak seperti kode otorisasi yang badan yang ada di DJP Online dan Innova Online, kan mesti ada filenya ya, ada berkas sertifikat elektronik itu ya. Jadi agak
repot juga harus membawa kemana-mana sertifikat elektronik itu. Baik. Sementara kalau sertifikat elektronik Cortex ini itu memang berada bersama kita ya. Iya. Ya, jadi tanpa bawa apapun kita bisa mengakses dan menggunakan sertifikat elektronik itu dimanapun kita berada. Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Riki, ini luar biasa ya. Jadi ya kita rangkum sedikit kawan pajak. Jadi yang perlu dipersiapkan ternyata cuma 2 kawan pajak. Iya. Pertama akun ya, kawan pajak sudah harus melakukan registrasi akun dulu ya, baik kawan pajak yang sudah punya akun DJP online ataupun yang belum pernah punya akun DJP online tapi ingin lebih mudah dalam pelaporannya tahun depan. Ya. Kedua, ketika kawan pajak sudah memiliki akun Cortex ya, Ya. kawan pajak tinggal melakukan permintaan kode otorisasi untuk nanti bisa menandatangani dokumen-dokumen yang kawan pajak lakukan pengajuan di Cortex seperti itu. Coba 2 saja Mas Riki ya. Iya. Ya. Tanpa terasa Mas Riki, Ya. ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Acara ini sudah Tidak sampai terasa ya, memang. tanpa terasa. Baik, ini topik yang sangat menarik ya sampai kita tidak Iya. terasa ternyata sudah cukup lama juga kita bahas ya. Iya, betul. Memang sangat menarik. Dan insya Allah setelah topik ini ya mudah-mudahan masih ada kelanjutannya Mas Riki ya, karena ini memang topik yang sangat menarik yang mungkin Harusnya. iya kejelasan ini dibutuhkan kepastian ya untuk kawan pajak. Ya, kira-kira bagaimana cara mudahnya nih itu ya. Ya. Nah ini kita akan spoil nanti ya insya Allah. Baik, mungkin seperti itu Mas Riki. Oke. Ya. Dari saya cukup, dari Mas Riki bagaimana? Cukup baik. Ya. Baik, untuk saat ini cukup sekian dari saya dengan saya Dian Darmawan. Saya Riki Rapasiwi. Kami pamit undur diri ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.